kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD. Jadi untuk videonya saya gabung menjadi satu video ya. Kemudian yang pertama sini saya ingin membahas dulu yaitu mengenai GBP USD. Nah, sini kita akan bahas mengenai DXY juga. Oke, yang pertama kita bahas dari si GU ini atau si Pound Sterling versus USD. Di sini kalau kita perhatikan untuk saat ini ya, si GU berada di resisten atau supply level di 28.440 ya sampai 2876 gitu. Nah, seperti ini kan di break ya dengan mudah ya pada saat dia turun di tanggal 25 April gitu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya untuk area 28599 atau 2860 ya lebih tepatnya, ini bukan area support ya yang di breakout ya pada tanggal yang tadi kita sebutkan. Nah, ini support levelnya dia. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau ambil sell di sini ya sebagai area support become resistant ya, berarti memang peluangnya itu cukup kecil kita kalau saya perhatikan, karena memang area ini tidak begitu kuat, bukan bagian dari major SNR dia. Nah, kalau untuk major SNR ya kalau kita lihat di chart 4 jam di chart daily ini yang untuk saat ini itu untuk major yang memang lebih kuat itu ada di level harga 2989 ya, kurang lebih di atas level ini. Nah, ini ya memang ini area yang cukup kuat dan memang ini jadi area sell yang kedua gitu. Jadi ini area sell pertama ya, ini area sell kedua yang lebih low risk gitu. Kalau ini memang kebetulan kalau saya perhatikan memang high risk gitu untuk area sini. Cuma bisa nggak sih kita ambil sell di sini? Ya sebenarnya bisa aja gitu, cuma memang resikonya lebih besar gitu. Kalau kita mau lebih aman ya kita ambil peluang sell yang medium risk di sini 2985 sampai 30.000 ya. Ini juga berbatasan dengan atau berpas-pasan dengan area 30.000 nya si GBP USD gitu. Kemudian untuk next sell zone ya, kalau kita mau ambil amannya lagi itu sebenarnya ada di atas di angka 31.000 sampai 32.000-an di sini. Cuma ini kan masih cukup lama ya. Cuma paling kalau untuk minggu depan itu dia main di range 28 sampai 30 gitu. Di antara kedua range ini dia mainnya untuk si GBP USD. Naiknya pun mentok-mentok dia di 28 ya sampai 30 ya. Kalau kita perhatikan dari si DXY sendiri ya, selama DXY belum bisa break di 101.50 ya dari area support level ini, maka si GBP USD sendiri pun belum tentu ya dia bisa breakout dari si 28 ini gitu. 2840 sampai 2830 3016 gitu. Jadi sebenarnya kita butuh si DXY untuk break dari 101.50 ya, 0.050 baru si GU ini bisa breakout dari mana, dari 30.000 ini gitu. Nah, untuk saat ini kalau si USD atau si DXY break dari si 101.96 maka kan next target si DXY ini kan ada di 101.32 ya sampai terendah 101.050. Berarti si GBP USD masih ada potensi untuk naik lagi ya ke harga sini ke 2985 sampai 3016 gitu. Jadi selama si DXY yang pada saat dia pembukaan nih dia bisa bertahan di atas 101.96 ya sampai 102.11, GBP USD masih bisa ada peluang untuk ambil selling point di sini. Nah, target harga nanti ya di bawahnya yaitu di, kalau kita perhatikan sini kan nggak kelihatan ya. Kalau untuk daily-nya itu di breakout level di 2651 gitu. Nah, kita switch ke 4 jam. Ya, kalau di 4 jam di daily-nya di sini kita ada, kalau bisa dibilang ini sebenarnya adalah hidden demand ya. Hidden demand di 4 jam. Nah, demand ini itu bisa menahan pergerakan harga. Jadi kalau untuk target dekatnya si GU ini ya, begitu kita ambil sell di atas di 2860 maka kita bisa ambil ke harga sini. Nah, ini range harga target dekatnya kita, bahasa gitu. Nah, ini untuk target dekat berarti kurang lebih di 27.600 sampai 27.208 ya di sini.
kurang lebih kalau kita perhitungkan di sini itu sekitar 30 pip gitu. Ini target dekat, ini target kedua gitu, dari penurunan dari harga 28.40 sampai 28.76 ini gitu. Jadi selama belum bisa break ini, kemungkinan besar saya akan cari area sell ya dengan target harga yang tadi kita sebutkan di bawah sini gitu. Nah, kalau dia break ini berarti kita cari buy dengan target harga di mana? Kalau dia break ini berarti target harga kita di 29.85 sampai 30.16 kembali gitu, buy-nya ya. Begitu. Nah, kemudian kita bahas lagi ini mengenai CGU ya, untuk GBP USD. Nah, kita lanjut lagi untuk bahas Euro USD. Nah, dia sama sebenarnya kalau kita perhatikan untuk si GBP USD dia sedang berada di supply level ya kan. Kemudian si Euro USD pun kalau kita perhatikan dia juga berada di supply level. Nah, di sini 900 ya, 952 sampai 982 untuk supply levelnya si Euro USD ini sendiri. Nah, ini selling point 1, selling point 2, selling point 3 gitu. Sama ya, kalau misalkan si DXY masih bertahan di sini ya 10196 ya di atas area hijau ini ya di main zone ini, berarti si Euro USD juga akan reject di sini ya. Tepat di sini. Yang saat ini dia lagi retest saat ini ya. Karena kalau kita perhatikan terakhir dia breakout itu di tanggal 11 Mei ya, kemudian dia retest lagi di tanggal 16 Juni kemarin. Jadi ini adalah tadinya bisa dikatakan ini area supportnya dia gitu. Yang tadi ini support zone dia, lalu di breakout dan saat ini berubah jadi area resistennya dia gitu. Untuk si Euro USD. Nah, berarti selama dia belum break ini kemungkinan besar saya akan cari selling point ya dengan stop loss di atas ini. Ini kan kalau kita hitung itu kurang lebih sekitar 31 pip, jadi mungkin stop loss sekitar 40 ya atau 45 pip gitu, nggak lebih dari 50 untuk stop loss ya. Karena kalau udah lebih dari 50 better kita cut dan kita ambil ancang-ancang buy dengan target harga 10.700 ya sampai 10.900an di sini. Next targetnya dia sampai tertinggi itu di 11.047 sampai 11.84 gitu. Nah, ini jadi selling point juga nih gitu, selling point 2, selling point 3 gitu. Nah, kalau untuk target kita sell di sini itu kurang lebih di harga terdekatnya ya, di 9072 ya. Kalau kita perhatikan di sini 9072. Kemudian ada lagi target 2-nya itu di 8463 ya ini. Kemudian terendahnya ya, kalau kita ngomong terendah sebenarnya terendah itu di sini. Untuk terendahnya ya di 6500 ya, 6500 sampai 6800an. Ini terendahnya dia. Cuma kalau kita ambil sell dari sini ya better kita ambil atau kita perhatikan level ini. Sebentar ini kita better kita perhatikan level yang ini. Yang ini. Karena memang posisinya adalah kalau dia di sini ya. Ini kan kalau kita lihat memang dia sempat reject cukup kuat ya di sini tanggal 3 April gitu. Jadi sama dia reject di sini, ini juga jadi SNR dia, kemudian ini juga jadi SNR dia kalau kita perhatikan nih di tanggal 17 Januari ya. Yang ini bisa jadi area buy point kita untuk target yang lebih tinggi lagi gitu. Nanti targetnya mungkin bisa ke sini lagi sama 1 2 3 45 gitu. Kalau kita dapat jackpot mungkin kita bisa sampai ke 1147 sampai 1184 kalau dimulai start buy dari sini gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk si Euro USD sama si DXY dan juga GBP USD. Jadi untuk kali ini konsep videonya kedepannya mungkin akan saya gabung jadi satu gitu untuk Euro sama GBP nantinya supaya mempermudah ya kalian dalam melakukan pencarian dan juga dalam pemutaran video ini, jadi nggak ada dua video lagi gitu, mungkin akan digabung jadi satu video untuk Euro USD sama GBP USD gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya kalian punya pandangan lebih ya untuk si Euro ini atau si GBP USD, boleh banget kalian sharingkan opini kalian ataupun pandangan kalian, analisa kalian di kolom komentar. Dan atau XAU USD nih kalian punya pandangan, boleh banget kalian juga sharingkan di kolom komentar gitu ya. Oke, kalau kalian tidak suka dengan video ini silahkan di dislike ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube-nya Trading ID supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten analisa seperti ini setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.